Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan sharing pengalaman dan review pemakaian salah satu raket keluaran terbaru dari Velet yang masuk kelas moderate. Serinya adalah Kisona 21. Di tahun ini Velet mengeluarkan banyak sekali seri raket baru ya, salah satunya di kelas moderate yaitu Kisona 21. Raket ini sudah kita gunakan guys dalam beberapa kali kesempatan, baik melawan musuh yang ya bisa dikatakan lumayan kuat, kemudian musuh yang biasa-biasa aja ya. Jadi saya akan men-sharingkan raket ini ya secara lengkap, detail, kupas tuntas ya untuk raket ini, mulai dari feelingnya, karakternya, detail performanya, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan saya sampaikan juga. Oke, langsung aja kita mulai review Velet Kisona 21 ya. Nah, melihat kelas dari raket ini yang masuk kelas moderate, jadi raket ini dibanderol di kisaran 300 sekian-sekian sampai 400 sekian-sekian ribu ya. Jadi raketnya masih terjangkau, under 500 ribu ya. Nah, raket ini setelah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, memang yang paling berkesan dari raket ini itu adalah raketnya itu mudah dipakai. Adaptasinya nggak susah. Secara umum raketnya itu dia enak ya. Dan melihat raketnya yang seperti itu, tentu raket ini bakalan masuk dan recommended buat kalian yang kelasnya pemula ya. Kalau kalian yang kelasnya intermediate, oke lah ya. Kalau permainannya all-round gitu guys ya. Karena raket ini kalau kita perhatikan dari spek manufakturnya, memang raketnya itu dia raket all-round, raket yang secara umum enak dipakai buat menyerang dan juga bertahan ya. Buat pemula masuk, kalau buat intermediate masuk ya. Cuma memang ada catatan, nanti akan saya sampaikan guys ya. Nah, raket ini ya, kalau kita perhatikan dari spek manufakturnya, ini 4U, kemudian BP-nya ini 290 plus minus 5 mm. Kemarin dalam kondisi kosongan, ini 83 ya, 83 gram, kemudian BP-nya 294 ya, jadi masih dalam spek manufakturnya, masih dalam batas toleransi ya. Dan setelah terpasang senar dan juga overgrip, ini berat totalnya di 91 sekian gram ya. Kemudian BP-nya ya nggak terlalu lari jauh ya, 293, 294. Jadi secara karakter ini tidak lari guys ya. Jadi feel-nya ini ya apa guys ya, tidak berat kepala, kemudian juga tidak ringan kepala ya. Jadi raketnya ini terasa balance ya. Dan raket ini yang saya rasakan untuk swing dan manuvernya ini termasuk enak ya. Jadi raket ini ya menurut saya ya masuk banget ya buat kalian yang kelas pemula. Dan kalau kita perhatikan dari desainnya, dari kombinasi warnanya, ini pasti akan disukai buat kaum hawa guys ya. Kalau buat kaum Adam ini mungkin nggak banyak yang suka ya dengan model warna yang seperti ini, karena warnanya memang cenderung feminim guys ya. Ini kemarin waktu saya pakai kemudian saya video, kalau saya perhatikan dari jarak jauh guys ya, ini raketnya terlihat warna putih ya, tapi kalau kita dekatkan ini ternyata warnanya pink pucat gitu ya. Kemudian ada beberapa kombinasi warnanya ya. Yang jelas ini warnanya asik banget buat kalian yang cewek ya, tapi ini nanti tergantung selera guys ya. Nah, raket ini terpasang dengan senar Velet Ultramax Turbo Nano 66 Plus ya, dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul. Hitting soundnya seperti ini ya. Biasa aja guys. Oke, biasa aja ya. Dan raket Velet ya menurut saya udah cukup banget ya untuk tensionnya. Rata-rata raketnya minimal bisa ditarik hingga 31 lbs ya. Dan ada beberapa seri raket lainnya yang bisa ditarik lebih dari itu, 35, 36 ya, seperti itu guys ya. Oke, raket ini untuk handlingnya juga enak, karena untuk grip size dari Velet ini termasuk yang menurut saya enak juga ya di brand-brand yang ada di Indonesia ya. G1-nya ini asik, kalau kita timpa dengan overgrip ini tidak terlalu tebal guys, jadi ini asik ya. Adaptasinya nggak susah. Untuk gaya bermain raket ini tentu aja buat kalian yang mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan ya guys ya. Kalau buat pemula semua pukulan asik ya, tapi kalau buat kalian yang kelasnya intermediate ya, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, raketnya secara umum enak, tapi buat yang kelas intermediate tentu ada catatan. Catatannya adalah raket ini nggak bisa diajak untuk permainan yang menuntut performa tinggi guys ya. Kemarin udah saya coba dengan musuh yang kuat ya. Saya mencoba smash ya, terutama kalian dalam posisi baseline ini akan susah banget untuk lajunya kencang ya. Oke lah, raket ini memang memiliki generate power yang terbatas ya, dan tentu harus didukung oleh power kalian sendiri, dan otomatis juga raket ini perlu dimaksimalkan dengan pemilihan senar yang bagus ya. Tapi kalau misalkan musuh juga kuat, kemudian kuat secara menyerang dan juga bertahan,
kalian pasti akan susah menembus ya. Buat kalian yang kelas-kelas intermediate ya, kalian kalau dari posisi baseline mencoba smash ya, pasti tidak akan bisa langsung tembus ya, kecuali kalau kalian musuh kalian itu nggak terlalu kuat. Tapi kalau musuh kalian punya pertahanan yang kuat, pasti bisa dikembalikan ya. Jadi kalau misalkan nyemesnya di tengah, kemudian agak sedikit agak ke belakang, ini mungkin masih oke lah ya, momen yang bagus, oke. Tapi kalau musuh punya pertahanan kuat, yaitu tadi ya, susah akan ditembus. Jadi kalau kalian pakai dalam posisi di belakang ya, kalian mencoba menyerang secara beruntun, pasti akan effort, pasti kalian harus bekerja keras ya. Jadi ya, ini enaknya menurut saya kalau dipakai buat intermediate harus diolah-olah dulu, dikontrol-kontrol dulu ya. Ini kemarin waktu saya pakai memang ya saya mematikan musuh dengan taro-taro, flashing, kemudian begitu pengembaliannya kurang bagus, nah baru kita eksekusi. Nah seperti itu raketnya, enak guys ya. Kalau raket ini ya, karena swing dan manuvernya enak, jadi untuk adu drive ini oke, nggak ada masalah. Untuk defense juga nggak ada masalah ya. Cuma memang untuk menyerang menurut saya itu tadi ada catatannya ya. Tapi kalau buat pemula oke, nggak ada masalah ya. Cuma tinggal dikasih senar yang bagus. Menurut saya senar yang enak dipasangkan di raket ini yang memiliki ketebalan 0,63 sampai 0,65 ya guys ya. Kalau dikasih yang terlalu tinggi dari itu, nanti repulsinya jadi kurang maksimal guys ya. Oke, untuk kestabilannya menurut saya di harga segini ya standar. Untuk kesulitannya ya di harga sini juga standar. Buat kalian yang kelas intermediate pasti akan merasakan, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin akan berasa kurang berisi. Jadi mesti dikasih dengan senar yang bagus, atau kalian bisa mengakali dengan melepas grip bawaannya biar BP-nya menjadi naik ya, untuk memberikan ya tambahan generate power ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performanya, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini guys. Oke, check this out. Oke guys, jadi itu tadi cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Dan dalam cuplikan saya melawan musuh yang bisa dikatakan lumayan kuat ya. Oke, sekarang kita akan mulai membahas raket ini ya. Raket ini memang yang saya rasakan kekuatannya itu di kontrol-kontrol dulu, di flashing, diolah-olah ya. Mendapatkan poinnya dari situ ya. Nggak melulu kita yang mengambil poin atau mencuri poin ya, bisa teman kita ya, tapi dengan kita membuka peluang ya, dengan taruh di tempat yang susah, flashing di tempat yang susah dijangkau, sehingga pengembaliannya menjadi tidak maksimal, tidak bagus, sehingga teman kita bisa mengeksekusi atau kita sendiri yang mengeksekusi ketika bolanya mengarah ke kita. Nah, enaknya di situ ya. Tapi kalau buat apa ya, kita mencari poinnya dengan smash,
ini bukan raketnya ya, karena masuk raket tipe Alron. Ada keterbatasan di generate powernya ya. Tapi buat kalian yang kelas pemula tentu hal itu tidak menjadi soal ya, tidak menjadi masalah. Kalian bisa pakai buat teknik pukulan apa aja itu masuk guys ya. Tapi buat intermediate ada catatannya ya. Catatannya itu tadi ya. Oke, untuk bermain power saya kasih nilai 8,5. Buat kalian intermediate nilainya kurang dari itu. Kemudian untuk ngelob saya kasih nilai 8,5. Untuk draft saya kasih nilai 9 karena ini termasuk swingnya enak. Untuk defense ini juga swingnya enak. Perpindahan backhand ke forehand juga enak karena grip size-nya ini enak. Kemudian hitting area juga ini standar. Jadi sweet spot-nya juga lumayan luas daripada yang model compact ya. Jadi untuk defense ini juga termasuk enak ya. Stimulus-nya ini dia terasa medium ketika digunakan ya. Jadi nggak terlalu effort buat pergelangan tangan kita ya. Jadi untuk defense ya nilainya 9. Untuk netting oke 9. Untuk drop shot 8,5. Untuk control placing saya kasih nilai 9 guys ya. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Kekuatan di raket ini itu ya untuk olah-olah, untuk kontrol, untuk placing ini raketnya enak ya. Buat playmaker oke, buat tukang gebuk kayaknya ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian pemula itu tadi ya, nggak menjadi soal, semua pukulan bisa masuk. Saran saya tinggal kasih senar yang bagus ya, senar yang ketebalannya kisaran 0,63 sampai 0,65 biar membantu generate powernya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas salah satu raket keluaran terbaru dari Velet yang masuk kelas moderate, Kisona 21 ya. Semoga bermanfaat. Buat kalian sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.